Jamuan makan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kabar bersatunya 10.000 pasukan dari Quraisy, Yahudi, dan kabilah-kabilah Arab yang anti-Islam untuk memerangi kaum muslim di Madinah sampai di telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas saran sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, untuk membendung serangan itu adalah dengan cara menggali parit di sekeliling kota yang nantinya dikenal sebagai Perang Khandaq. Beberapa hari lamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim menggali parit dalam waktu yang sangat sempit, dan di tengah musim paceklik kala itu makanan sangat sedikit, sehingga rasa lapar mendera kaum muslim di Madinah. Pada saat itu ada dua sahabat mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, kami lapar. Sudah 3 hari tidak ada makanan, dan sekarang ini terus bekerja. Energi keluar terus. Tidak ada asupan makanan. Lihatlah ya Rasulullah." Ternyata di perut mereka ada 2 batu yang terikat dengan maksud untuk menekan usus dalam perutnya agar mengurangi rasa lapar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan tanpa banyak bicara langsung membuka baju. Ternyata di perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlilit 3 batu. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi lebih lapar. Namun, kesabaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan rasa laparnya. Rupanya, kejadian itu dilihat oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sungguh, demi Allah, sudah memuncak kelaparan pada diri Rasulullah. Tidak mungkin ini dibiarkan. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabir radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah untuk menemui istri saya." Saat itu Rasulullah mengizinkan Jabir radhiyallahu anhu pulang, tetapi tidak diperbolehkan lama dan diminta segera kembali ke Khandaq. Sesampai di rumah, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi di Khandaq. "Apakah ada makanan yang kau punya? Aku ingin kasihkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Istri Jabir radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa tidak ada lagi makanan yang tersaji kecuali seekor anak kambing di kandang samping rumahnya dan 1 sak gandum, dan mengatakan kalau Jabir radhiyallahu anhu mau untuk segera menyembelih kambing itu dan akan dibuatkan kari. Lalu gandum yang ada akan dibuatkan roti, sehingga Jabir radhiyallahu anhu dapat mengajak Rasulullah makan. Ide yang bagus. Setelah selesai membuat kari dan adonan roti gandum, istri Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan pesan bahwa undanglah Rasulullah bersama 3-4 orang saja, dan jangan membuat malu karena makanannya hanya sedikit. Sesampai di Khandaq, Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan undangan jamuan makannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, saya ada makanan sedikit. Datanglah bersama 3 atau 4 orang sahabat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya makanan apa yang disiapkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. "1 kambing kecil saya dan 1 sak gandum ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai makanan yang diberitahukan Jabir radhiyallahu anhu banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang besar dan berteriak, "Wahai muhajiri dan ansor, datanglah ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua." "Ya Rasulullah,
Muhajirin dan Ansor. Makanan cukup 3-4 orang saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sekitar 1.000 orang Muhajirin dan Ansor untuk hadir pada jamuan makan Jabir radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Jabir radhiyallahu anhu untuk segera pulang dan berpesan untuk tidak menyentuh makanan yang akan disajikan sampai Rasulullah datang. Begitu paniknya Jabir radhiyallahu anhu berlari pulang, dan sesaat sampai depan rumahnya, Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan langsung kepada istrinya yang baru saja terjadi. Wahai istriku, kita bisa dipermalukan. Rasulullah mengundang Muhajirin dan Ansor. Mendengar yang disampaikan Jabir radhiyallahu anhu, sang istri bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, apakah ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada, wahai istriku. Jangan sentuh makanan itu sampai Rasulullah datang. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang bersama 1.000 orang Muhajirin dan Ansor. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumah Jabir radhiyallahu anhu dan mendoakan makanan yang akan disajikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri Jabir radhiyallahu anhu untuk memanggil Khabasah, yaitu para wanita pembuat roti untuk jumlah yang banyak. Istri Jabir menyampaikan bahwa adonan roti hanya 1 sak gandum, dan ia mengatakan sanggup untuk membuat sendiri. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meminta istri Jabir radhiyallahu anhu untuk memanggil Khabasah. Maka tibalah para Khabasah di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para Khabasah memulai menyobek adonan roti gandum, meratakannya dan memanggangnya di api, karena roti gandum cepat sekali mengembang apabila terkena sedikit api. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jabir radhiyallahu anhu agar para sahabat masuk ke rumah Jabir radhiyallahu anhu bergiliran setiap 10 orang. Apabila sudah selesai makan, masuk lagi 10 orang, terus sampai selesai. Dan Rasulullah menuangkan kari ke setiap mangkuk yang telah berisi roti gandum, dan Jabir radhiyallahu anhu bertugas membagikannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi para sahabat dalam menyantap makanan. Apabila ada sahabat yang ingin menambah makanannya, maka Rasulullah menuangkan kembali kari dan memberikan roti gandumnya sampai para sahabat kenyang, karena kaum muslim sudah 3 hari dalam kondisi kelaparan di Khandaq. Sampai akhirnya 10 orang terakhir yang makan termasuk Rasulullah dan Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu begitu takjub melihat mukjizat yang begitu luar biasa. Inilah salah satu kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas makanan. Demi Allah, tidak sedikit pun berkurang dari kari kami, dan setiap kali adonan roti disobek, lalu kembali lagi utuh. Begitu terus dan tidak pernah habis. Dan setelah mereka kembali ke Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Jabir radhiyallahu anhu dan istrinya untuk memanggil semua masyarakat Madinah untuk makan di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Pencerah jiwa. Dikala rakyat kelaparan, seorang pemimpin yang baik akan merasakan lapar juga dan tidak mau merasakan kenyang sendiri, sehingga senasib dan sepenanggungan bersama rakyatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin daulah negara Islam yang menjadi uswatun hasanah, yaitu contoh suri tauladan yang baik yang harus ditiru oleh semua pemimpin yang ada saat ini. Sangat mudah apabila seorang pemimpin menceramahi rakyatnya, namun menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya jarang dimiliki oleh seorang pemimpin.